Panas matahari membakar genting-genting pasar Cibuntu siang itu, menyengat ubun-ubun dan membuat peluh menetes deras di wajah-wajah pedagang kecil. Namun bukan matahari yang paling ditakuti orang di pasar itu, melainkan sosok tinggi besar berkulit legam dengan tatapan mata tajam seperti bilah belati. Dialah Ujang Keling, preman pasar yang kekuasaannya tak tertandingi selama hampir 5 tahun. Setiap hari, langkah beratnya diiringi gemeretak sendal jepit yang diinjak keras, menjadi pertanda sial bagi siapapun yang berpapasan dengannya. Lapak demi lapak dihampirinya. "Mana jatah hari ini, Cing?" gertaknya pada seorang penjual sayur yang buru-buru merogoh uang dari kaleng bekas. Tak peduli dagangan belum laku atau anak sakit di rumah, Ujang tak pernah mau tahu. Baginya, ketertiban pasar ditentukan oleh satu hal, setoran. Bila tak mampu memberi, maka bogem mentah jadi gantinya. Wajah pedagang-pedagang kecil penuh ketakutan, seolah hidup mereka sudah dijual ke tangan iblis berambut gondrong itu. Tak ada yang berani melawan. Bahkan satpam pasar pun pura-pura sibuk menyapu bila Ujang melintas. Lurah pasar pernah mencoba menegurnya, tapi hanya butuh semalam bagi Ujang mematahkan gagang sapu dan mengirimnya pulang dengan kepala bocor. Sejak saat itu, pasar Cibuntu tunduk total pada hukum rimba milik Ujang Keling. Hari itu, suasana pasar lebih mencekam dari biasanya. Ujang Keling datang dengan suasana hati buruk, matanya merah seperti bara api. Katanya, pacarnya kabur dengan sopir truk. Maka siapapun yang ditemuinya jadi pelampiasan. Ia membanting timbangan milik pedagang ikan, menendang ember dagangan milik ibu-ibu tua, dan menamparkan bocah penjual plastik yang tak sengaja menyenggolnya. Di tengah kekacauan itu, seseorang yang asing terlihat duduk bersila di sudut pasar. Seorang kakek tua, berpakaian lusuh dan membawa kotak kayu berisi alat sol sepatu. Ia tak bicara, hanya menunduk pelan sembari menyulam kembali alas sepatu pelanggan pertamanya. Wajahnya keriput, janggutnya putih kusut, dan matanya seperti menyimpan kabut masa lalu yang pekat. Namun justru ketenangannya itulah yang membuat Ujang kesal. Kakek, lu pikir ini taman kota? Ini wilayah gua. Bayar lapak, atau gua ratain muka lu. Bentak Ujang sambil menghampiri. Para pedagang menahan napas. Mereka tahu, si kakek baru saja masuk neraka tanpa sadar. Tapi yang mengejutkan semua orang, kakek itu hanya menatap Ujang sebentar, lalu kembali bekerja tanpa sepatah kata pun. Seolah makhluk sebuas Ujang Keling hanyalah angin lewat yang tak layak dihiraukan. Wajah Ujang memerah. Tak pernah sekalipun ada orang di pasar itu yang berani mengabaikannya, apalagi cuma seorang kakek dekil beraroma kulit tua. "Wah, lu ngeledek gua ya?" geramnya. Dengan satu tendangan keras, ia menghantamkan kaki ke kotak sol si kakek hingga kayunya pecah berantakan, paku-paku dan lem berserakan di tanah. Namun si kakek hanya menunduk, memunguti alatnya satu persatu, tanpa satu keluhan pun. Diam-diam, pasar terdiam. Ada perasaan aneh yang menyusup dalam dada para pedagang, bukan rasa kasihan semata, tapi semacam firasat ganjil. Seolah mereka tengah menyaksikan awal dari sesuatu yang besar. Sesuatu yang bisa saja mengubah wajah pasar Cibuntu selamanya. Dan tanpa disadari oleh Ujang Keling sendiri, ia baru saja menyulut bara yang tak bisa ia padamkan. Sebab lelaki tua yang ia rendahkan itu, bukanlah orang biasa. Pasar Cibuntu kembali hidup seperti biasa keesokan harinya, meski ketegangan masih terasa. Ujang Keling belum puas melampiaskan amarahnya. Namun yang lebih mengejutkan dari itu semua, si kakek tukang sol yang kemarin dihina, ditendang, bahkan kotak peralatannya dihancurkan, kini kembali duduk di sudut yang sama. Ia duduk bersila dengan damai, mengenakan baju lusuh yang sama, dan di hadapannya tergeletak kotak kayu baru yang seolah muncul entah dari mana. Beberapa pedagang menatapnya dengan heran, bahkan sebagian merasa takut. "Aneh," bisik salah satu pedagang gorengan, "kemarin udah dihajar begitu, kok bisa balik lagi kayak nggak kenapa-kenapa?" Yang lain hanya mengangguk, tak berani mendekat. Bahkan si pemilik kios seberang pasar yang biasanya cerewet, hari itu bungkam. Keberadaan kakek itu terasa seperti bayangan, ada tapi tak bisa dipahami. "Mbak Kasiran," begitu ia menyebut namanya ketika ditanya oleh seorang bocah kecil yang iseng menghampirinya. Suaranya pelan, dalam, dan bergetar seperti gendang tua yang menyimpan banyak cerita. Namun ia tak pernah bicara lebih dari 1-2 kalimat. Saat ditanya tinggal di mana, ia hanya menunjuk langit. Ketika ditanya kenapa memilih pasar ini,
ia hanya menjawab, tempat ini butuh ketenangan. Di sisi lain, Ujang Keling mendengar kabar bahwa kakek itu kembali. Ia tertawa keras, membanting gelas kopi di warung langganannya. Kakek bau tanah itu cari mati, pekiknya. Namun dalam tawanya yang keras, ada kegelisahan yang tak bisa ia jelaskan. Ia masih bisa merasakan bagaimana tatapan mata si kakek menembus dadanya kemarin. Tatapan yang tak marah, tak takut, melainkan seperti mengasihani. Ujang tak suka dikasihani. Baginya, dunia ini bukan untuk orang lemah. Ia lahir di jalanan, dibesarkan oleh tinju dan pisau, dan membangun kekuasaan di atas darah dan air mata orang lain. Tapi kenapa seorang kakek renta bisa membuatnya merasa kecil? Pertanyaan itu mengganggunya lebih dari rasa malu yang ia coba tutupi dengan kekerasan. Hari itu, Ujang memilih tak mendatangi si kakek. Ia hanya mengawasi dari jauh, dari balik tiang listrik, pura-pura sibuk menyalakan rokok. Ia menyaksikan si kakek bekerja dengan tenang, menyulam sepatu usang milik anak-anak tukang becak, menerima upah seadanya tanpa pernah menawar. Beberapa kali, ia tersenyum pada pembelinya. Senyum yang terlalu damai untuk dunia sekeras pasar Cibuntu. Namun Ujang tak sendiri. Seorang wanita tua penjual bunga yang sudah lama berjualan di pasar itu memandangi kakek itu dengan mata berkaca-kaca. Ia mendekat ke lapak gorengan dan berbisik pada si penjual, "Aku kenal wajah itu, 50 tahun lalu, dia pendekar sakti dari Tanah Timur. Menghilang setelah membunuh 7 perampok dalam satu malam." Desas-desus itu mulai menyebar perlahan, seperti angin yang menelusup di antara gang-gang sempit pasar. Para pedagang yang awalnya menertawakan si kakek, kini mulai menghindari tatapannya. Dan Ujang Keling, tanpa ia sadari, telah melempar batu ke danau sunyi yang akan menimbulkan gelombang besar. Sebab kakek tua itu bukan sekadar tukang sol, ia adalah pertanda bahwa masa tenang Ujang akan segera berakhir. Hari itu, terik matahari di pasar Cibuntu terasa lebih menyengat dari biasanya. Ujang Keling berdiri di tengah jalan utama, menatap tajam ke arah kakek tukang sol yang sekali lagi tampak melangkah dengan tenang. Sakit hati dan amarahnya menggelegak. Bagaimana mungkin kakek renta itu bisa terus duduk diam dan tak bergeming, padahal kemarin sudah diperlakukan kasar. Ujang merasa harga dirinya diinjak-injak oleh sosok yang seolah tak takut sedikit pun padanya. Tanpa pikir panjang, Ujang melangkah ke arah kakek itu. "Kakek, gua nggak suka orang sombong di pasar gua." Bentaknya keras, suaranya menggema sampai ke ujung pasar. Para pedagang menoleh, menahan napas menanti apa yang akan terjadi. Ujang menarik kerah baju lusuh kakek itu, mengguncangnya dengan kasar. "Bayar jatah, atau gua bikin lo ngemis di jalan." Namun yang terjadi justru di luar dugaan. Mbah Kasiran menatap Ujang dengan tenang, matanya yang kelabu seperti menembus jiwa sang preman. Ia menghela napas panjang dan berkata pelan, "Ujang, kekuatan bukan untuk menindas, tapi melindungi." Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk dada Ujang. Ia mencoba melepaskan diri, tapi rasa aneh merayap di tubuhnya, membuat ototnya kaku dan perutnya mual. Dengan perlahan, kakek itu mengangkat tangan keriputnya dan melayangkan sapuan tangan yang halus ke udara. Sebuah aura dingin dan tenang tiba-tiba menyelimuti tempat itu, membuat pedagang-pedagang kecil sejenak terdiam, takut sekaligus kagum. Ujang merasa tubuhnya seperti tertahan, seolah-olah kekuatan ajaib mengikatnya kuat-kuat. "Lepaskan aku!" teriak Ujang, tapi suara itu terdengar serak dan lemah. Mbah Kasiran mendekat, tanpa rasa benci, tanpa amarah, hanya ketegasan. "Kau terluka oleh amarah, Ujang. Hati yang keras akan hancur sebelum tubuhmu." Ujang yang biasanya bengis dan sombong mulai goyah. Ia merasakan sesuatu yang belum pernah dirasakannya selama ini, ketakutan. Takut akan kehilangan kekuasaan yang selama ini dibangun dengan keringat dan darah. Sontak, Ujang melepas genggamannya dari baju Mbah Kasiran dan terjatuh terhuyung ke belakang. Orang-orang di pasar terdiam, tak ada yang berani bergerak. Perlahan, kakek itu duduk kembali di sudutnya, membetulkan alat-alat solnya seolah tak terjadi apa-apa. Tapi pandangan semua orang berubah. Ada rasa hormat yang baru tumbuh, dan juga kekhawatiran mendalam. Hari itu menjadi titik balik bagi Ujang Keling. Ia menyadari bahwa lawan yang dihadapinya bukan sekadar kakek tua tak berdaya, melainkan sesosok manusia dengan kekuatan yang tak terduga. Namun di dalam lubuk hatinya yang paling dalam,
ada bara yang semakin menyala, bara dendam yang siap membakar siapa saja yang menghalangi jalannya. Pasar Cibuntu pun kembali sunyi, dengan angin yang membawa bisikan-bisikan tentang pertarungan besar yang akan segera meletus. Kakek tua dengan ilmu pancasona dan preman pasar yang keras kepala, dua dunia yang saling bertabrakan di bawah terik matahari yang tak berbelas kasihan. Malam tiba di pasar Cibuntu, namun suasana tidak sejuk seperti biasanya. Ujang Keling duduk termenung di sebuah warung kopi pinggir pasar, gelas kopi hangat tak tersentuh di tangannya. Pikiran kacau, terpukul oleh kejadian hari itu. Dia, yang selama ini merasa tak terkalahkan, kini terperangkap dalam bayang-bayang ketakutan dan rasa penasaran terhadap kakek misterius itu. Satu hal yang tak bisa ia lupakan, tatapan mata tenang dan penuh arti Mbah Kasiran. Tak jauh dari sana, di sudut gelap gang belakang pasar, beberapa anak buah Ujang sedang berkumpul. Mereka berbicara dengan suara rendah tentang ancaman baru yang muncul di pasar. "Pak Bos, nggak biasanya gitu, ya. Biasanya kalau marah ya marah, sekarang malah diam," kata seorang anak buah bernama Wawan. "Iya, mungkin kakek itu lebih dari sekadar tukang sol. Kita harus hati-hati," sahut yang lain. Rasa was-was mulai menggerogoti hati para pengikut Ujang. Sementara itu, Mbah Kasiran sedang bersiap membersihkan peralatannya. Di balik wajah tua dan tubuh renta, tersembunyi kekuatan dan rahasia yang sudah lama disembunyikannya. Dulu, ia adalah pendekar sakti yang mengembara dari satu desa ke desa lain, menumpas kejahatan dan menegakkan keadilan. Namun usia dan waktu membuatnya memilih hidup sederhana sebagai tukang sol keliling, menyingkir dari dunia yang penuh darah dan dendam. Tiba-tiba, langkah berat terdengar dari arah gang pasar. Seorang pria tua berpakaian lusuh dengan wajah penuh bekas luka muncul dari bayang-bayang. Ia menatap tajam ke arah Mbah Kasiran, lalu menggeram, "Mbah Kasiran, kau pikir bisa bersembunyi selamanya? Aku datang untuk menuntaskan urusan lama." Mbah Kasiran menatap balik dengan tenang, seolah sudah menunggu kedatangan orang itu sejak lama. Di tempat lain, Ujang Keling mendengar kabar tentang pria tua yang datang menantang Mbah Kasiran. Rasa penasaran dan dendam membuatnya tak sabar. Ia memutuskan untuk mengikuti jejak pria itu dan mengintai dari kejauhan, berharap mendapatkan jawaban yang selama ini ia cari. Apa sebenarnya kekuatan kakek tukang sol itu? Dan kenapa ada yang ingin memburunya? Pertarungan batin Ujang semakin pelik. Ia mulai merasakan ada dunia lain di luar kekuasaannya yang selama ini hanya terpaku pada kekerasan dan dominasi. Dunia yang penuh ilmu, kehormatan, dan harga diri. Sementara itu, para pedagang pasar yang tadinya takut kini mulai berspekulasi. Ada yang berharap Mbah Kasiran bisa mengubah pasar menjadi tempat yang lebih damai, tapi ada juga yang takut kekuasaan Ujang akan segera runtuh. Malam itu, pasar Cibuntu menjadi saksi bisu pertarungan masa lalu yang muncul kembali. Dua sosok tua yang menyimpan rahasia besar, dan seorang preman muda yang keras kepala. Mereka bertemu bukan hanya karena kebetulan, tapi karena takdir yang ingin mengguncang dunia kecil di pasar itu. Pertarungan itu bukan hanya soal kekuasaan, tapi juga tentang kebenaran dan keadilan yang telah lama terkubur. Pagi menjelang di pasar Cibuntu, udara masih segar dengan aroma rempah dan sayur segar yang baru tiba dari petani. Namun di tengah keramaian, suasana terasa berbeda. Ujang Keling dengan langkah besar memasuki pasar, wajahnya muram dan matanya penuh tekad. Ia mencari-cari kakek tukang sol yang kini menjadi pusat perhatian dan misteri. Hatinya membara, ingin menyelesaikan urusan yang belum selesai. Di sudut pasar, Mbah Kasiran sedang membenahi sepatu seorang pedagang dengan gerakan tangan yang lembut namun penuh ketelitian. Ia tahu kedatangan Ujang tidak bisa dihindari lagi. Mata tajamnya menatap ke arah pintu masuk saat langkah berat semakin mendekat. Tanpa sedikit pun terlihat takut, ia mengangkat kepala dan mengangkat dagu, siap menghadapi apapun. Ujang berhenti di depan Mbah Kasiran, wajahnya memerah oleh emosi. "Kakek, aku sudah bilang, pasar ini wilayahku. Kau ganggu ketenangan dan membuatku terlihat lemah di mata anak buahku." Suaranya bergetar oleh amarah. Namun Mbah Kasiran hanya tersenyum kecil, lalu berkata pelan, "Ujang, kekuatan sejati bukan berasal dari penindasan, tapi dari hati yang ikhlas dan jiwa yang kuat." Ucapan itu seperti cambukan bagi Ujang. Ia merasa dihina, namun juga ada sesuatu yang membuat dadanya berdegup cepat.
Ia mencoba menenangkan diri dan mengangkat tinjunya, siap melancarkan pukulan yang sudah lama tertahan. Tapi sebelum tinjunya sampai ke sasaran, Mbah Kasiran mengangkat tangan dengan gestur tenang, lalu udara sekeliling bergetar halus. Sebuah aura keharmonisan yang tak terlihat namun terasa nyata menyelimuti pasar. Pedagang dan pengunjung yang melihat kejadian itu terpana, bahkan anak buah Ujang yang berdiri di pinggir pasar menghentikan langkah mereka. Mereka merasakan energi yang berbeda, bukan energi kekerasan tapi kekuatan yang dalam dan membumi. Dengan suara mantap, Mbah Kasiran melanjutkan, "Ujang, aku tahu masa lalumu penuh luka dan peperangan. Namun jangan sampai luka itu menguasaimu dan menjadikanmu musuh bagi yang lemah. Aku datang bukan untuk melawan, tapi untuk mengajarkan." Ia menatap Ujang dengan penuh harap. Ujang terdiam, tatapannya melembut meski masih ada sisa amarah yang bergejolak. Namun di dalam hatinya mulai tumbuh rasa hormat yang tak pernah ia sadari. Ia sadar, selama ini ia hanya mengandalkan kekerasan tanpa memahami makna sebenarnya dari kekuatan. Mbah Kasiran bukan hanya tukang sol biasa, ia adalah guru yang menanti untuk membimbing. Pasar Cibuntu hari itu menjadi saksi kelahiran sebuah perubahan. Dua jiwa yang berbeda usia dan latar belakang, kini bertemu di persimpangan jalan hidup yang sama. Pertarungan fisik yang ditunggu-tunggu belum terjadi, tapi pertarungan hati dan pemikiran sudah mulai berlangsung. Dan itu jauh lebih berbahaya bagi seorang preman seperti Ujang Keling. Hari-hari setelah pertemuan itu, Ujang Keling merasa hatinya berkecamuk. Setiap kali melihat Mbah Kasiran yang terus menjalani hidup sederhana dengan ketenangan, rasa penasaran dan rasa hormat semakin menguat dalam dirinya. Tapi di sisi lain, geng dan anak buahnya mulai meragukan kepemimpinannya yang kini terlihat melemah. Ujang tahu, untuk tetap berkuasa, ia harus lebih dari sekadar preman biasa. Dengan berat hati, Ujang akhirnya mendatangi Mbah Kasiran ke sudut pasar yang selalu menjadi tempatnya beristirahat. "Mbah, aku ingin belajar," katanya dengan suara yang berat tapi penuh tekad. Mbah Kasiran menatap Ujang dengan mata penuh kebijaksanaan, lalu mengangguk pelan. "Pembelajaran bukan tentang cepat atau lambat, tapi kesungguhan hati," ujarnya. Sejak hari itu, Ujang mulai ikut diajari ilmu Pancasona oleh Mbah Kasiran. Latihan pertama adalah tentang mengendalikan amarah dan menemukan ketenangan dalam diri. Bagi Ujang, yang terbiasa menyelesaikan masalah dengan pukulan dan teriakan, ini adalah cobaan berat. Beberapa kali ia hampir menyerah, tapi Mbah Kasiran selalu mengingatkan bahwa kekuatan sejati lahir dari kedamaian. Anak buah Ujang mulai memperhatikan perubahan sikap bos mereka. Ada yang meremehkan, ada pula yang takut kehilangan kekuasaan pasar. "Bos jadi aneh, ngajarin ilmu apa itu sampai kayak orang tua renta," kata salah satu anak buah bernama Emon. Namun ada juga yang diam-diam kagum melihat perubahan dalam diri Ujang, seperti ada energi baru yang mulai tumbuh. Dalam latihan itu, Mbah Kasiran mengajarkan tentang 5 pilar ajian Pancasona: ketenangan, keharmonisan, pengendalian diri, keberanian, dan kebijaksanaan. Kelima pilar ini harus menjadi satu kesatuan dalam dirimu, Ujang. Bila salah satu hilang, kekuatanmu akan rapuh, kata Mbah Kasiran dengan suara lembut tapi tegas. Suatu malam, saat latihan meditasi, Ujang merasakan getaran aneh dalam tubuhnya. Ia melihat bayangan dirinya yang dulu penuh amarah dan kekerasan. Bayangan itu menatapnya dengan mata penuh kebencian, berusaha menariknya kembali ke masa lalu yang gelap. Namun kali ini, Ujang menolak, menahan diri, dan menarik napas panjang. Ia mulai mengerti bahwa ini adalah ujian terberat. Di pasar, kabar tentang perubahan Ujang menyebar. Beberapa pedagang mulai memberi ruang dan rasa hormat, berharap pasar menjadi lebih aman dan damai. Namun ada juga yang takut perubahan itu akan membuat kekacauan baru, terutama bagi mereka yang selama ini hidup di bawah tekanan kekuasaan preman. Pasar Cibuntu seolah menunggu babak baru yang penuh ketegangan. Dengan tekad yang makin bulat, Ujang bersumpah pada dirinya sendiri untuk tidak hanya menjadi preman pasar yang ditakuti, tapi menjadi pelindung dan pemimpin yang adil. Ia tahu jalannya masih panjang dan berliku, tapi dengan Mbah Kasiran di sisinya, harapan itu perlahan mulai menyala dalam gelapnya pasar. Waktu terus berjalan dan pelajaran ajian Pancasona semakin dalam masuk ke dalam jiwa Ujang Keling. Namun, perubahan sikapnya yang kini lebih tenang dan penuh perhitungan mulai menimbulkan keresahan di dalam lingkaran anak buahnya.
Beberapa di antara mereka merasa kehilangan pemimpin yang garang dan penuh intimidasi. Mereka mulai merencanakan sesuatu di belakang Ujang, takut kekuatan mereka hilang. Suatu malam, di sebuah warung kopi gelap, para anak buah Ujang berkumpul, berbisik penuh waspada. "Bos makin lemah, jangan-jangan dia sudah lupa siapa dia dulu," kata Wawan, anak buah yang paling vokal. "Kalau begini terus, kita yang akan jadi sasaran para pesaing. Kita harus ambil alih sebelum terlambat," jawab yang lain. Rencana pemberontakan perlahan terbentuk dalam bisik-bisik gelap itu. Di sisi lain, Ujang merasakan adanya tekanan dari dalam dirinya sendiri. Suara keraguan dan godaan masa lalu kerap datang menghantui malamnya. Kadang-kadang, rasa marah yang dulu membara mencoba menguasai kembali, memanggilnya untuk menggunakan kekerasan seperti dahulu. Namun, saat itu pula ia teringat ajaran Mbah Kasiran, bahwa kekuatan sejati lahir dari pengendalian diri dan kedamaian. Sementara itu, Mbah Kasiran mulai memperingatkan Ujang tentang ujian yang akan datang. "Jangan kau anggap mudah, Ujang. Musuh terbesar bukan hanya dari luar, tapi juga dari dalam hati sendiri dan orang-orang yang kau percayai," pesannya penuh arti. Ujang mengangguk, sadar bahwa jalan yang dipilihnya penuh duri dan bahaya tersembunyi. Suatu sore, saat pasar sedang ramai, seorang anak buah Ujang bernama Emon mendekati Mbah Kasiran secara diam-diam. Dengan suara bergetar, ia mengungkapkan bahwa ada kelompok dalam geng yang ingin menggulingkan Ujang. Mbah Kasiran mendengarkan dengan seksama, lalu berpesan agar Ujang lebih waspada dan memperkuat ikatan dengan mereka yang benar-benar setia. Ketika kabar pemberontakan mulai sampai ke telinga Ujang, hatinya tak hanya marah tapi juga sedih. Ia merasa dikhianati oleh orang-orang yang selama ini ia anggap keluarga. Namun, ia tahu bahwa jika ia gagal menghadapi cobaan ini, semua yang telah ia perjuangkan akan hancur begitu saja. Dalam diam, ia berjanji akan bertahan dengan segala cara. Di malam gelap yang sunyi, Ujang berlatih sendiri di sebuah lapangan kecil di pinggir pasar. Ia memanggil seluruh kekuatan ajian Pancasona dalam setiap gerakan, berusaha mengusir keraguan dan ketakutan. Tatapannya tajam dan penuh tekad, menunjukkan bahwa dia tidak akan menyerah. Pasar Cibuntu mungkin tidak siap menghadapi badai yang akan datang. Malam itu, udara terasa panas dan berat, seperti menyimpan banyak rahasia. Ujang Keling, preman yang kini berubah, berdiri di persimpangan hidup yang menentukan. Antara masa lalu yang penuh kekerasan dan masa depan yang menuntut kebijaksanaan, dia harus memilih dengan hati dan nyali yang kuat. Pertarungan sesungguhnya belum dimulai, tapi perang batin sudah pecah. Hari-hari berikutnya berjalan penuh ketegangan di pasar Cibuntu. Ujang Keling mulai merasakan perubahan suasana di antara anak buahnya. Senyum yang dulu terbuka kini tersimpan di balik wajah penuh waspada dan tipu daya. Meski demikian, Ujang tetap berusaha menunjukkan ketenangan yang ia pelajari dari Mbah Kasiran, meski hatinya terus was-was. Suatu sore, saat Ujang tengah memeriksa situasi pasar, ia merasakan tatapan penuh kebencian dari salah satu anak buahnya, Emon. Wajah Emon tampak dingin dan penuh dendam. Tanpa aba-aba, Emon bersama beberapa anak buah lainnya mulai mengelilingi Ujang. Suara mereka penuh ancaman namun berusaha menyembunyikan niat sebenarnya dengan senyum palsu. "Bos, mungkin sekarang saatnya kamu turun tahta. Kita butuh pemimpin yang bisa buat pasar ini kuat, bukan yang cuma sibuk meditas," kata Emon dengan nada mengejek. Ujang menatap tajam, merasakan pengkhianatan yang dalam menusuk hatinya. Namun ia tidak membalas dengan kekerasan, melainkan menundukkan kepala dan menarik napas panjang. "Kalau memang kalian merasa lebih kuat, buktikanlah tanpa harus mengkhianati orang yang pernah kalian anggap keluarga," balas Ujang dengan suara rendah namun penuh wibawa. Perkataan itu membuat beberapa anak buah ragu, tapi Emon tetap melangkah maju, siap untuk memulai pertarungan. Di tengah kerumunan yang mulai mengerumun, tiba-tiba Mbah Kasiran muncul, berjalan tenang ke arah Ujang. "Jangan biarkan amarah menguasai kalian semua. Ini bukan cara seorang jawara," katanya dengan suara tenang, membuat suasana sedikit mereda. Namun, di balik kedamaian itu, ketegangan masih membara seperti bara api yang siap meledak kapan saja. Emon tertawa sinis dan menantang. "Kalau memang kau kuat, tua bangka, buktikan sekarang juga." Mbah Kasiran hanya tersenyum, lalu dengan gerakan halus namun penuh tenaga, ia menunjukkan sedikit jurus Pancasona yang membuat anak buah Ujang terkesiap dan terdiam.
Ujang sadar bahwa ia harus segera bertindak, tapi bukan dengan kekerasan yang dulu biasa ia pakai. Ia melangkah maju dan mengangkat tangannya, "Dengarkan aku semua. Jika kalian memilih jalan pengkhianatan, kalian akan hancur sendiri. Tapi jika kalian mau belajar dan berubah, aku akan bimbing kalian seperti aku dibimbing Mbah Kasiran." Malam itu, Pasar Cibuntu menyaksikan bukan hanya pertarungan fisik yang mungkin terjadi, tapi pertarungan jiwa antara loyalitas dan pengkhianatan. Ujang Keling menghadapi ujian terberatnya, mempertahankan kekuatan tanpa kehilangan hatinya. Dan jalan panjang menuju kedamaian yang sesungguhnya baru saja dimulai. Setelah ketegangan di pasar mereda, Ujang Keling tahu bahwa malam itu bukanlah akhir dari masalah, melainkan awal dari pertarungan yang jauh lebih besar. Di balik kesunyian, pengkhianatan tetap bersemayam, dan musuh-musuhnya kini semakin berani. Ujang duduk termenung di rumah reotnya, mencoba mengatur strategi bersama Mbah Kasiran yang setia mendampinginya. "Ujang, kau harus sadar, bukan hanya anak buahmu yang harus kau kendalikan, tapi juga hatimu sendiri. Lawan yang sesungguhnya adalah keraguan dan amarah dalam dirimu," ucap Mbah Kasiran dengan bijak. Ujang mengangguk, merasakan beban besar yang harus ia pikul sebagai pemimpin dan murid ajian Pancasona. Keesokan harinya, Ujang mulai memanggil anak buah yang masih setia untuk berkumpul. Ia berbicara tanpa emosi, penuh ketegasan namun juga mengandung harapan. "Kita harus bersatu, bukan untuk menguasai pasar, tapi untuk melindungi yang lemah. Jika kalian tetap ingin jalan lama, saya takkan menghalangi. Tapi ingat, jalan itu hanya akan membawa kehancuran." Suasana menjadi hening, beberapa anak buah yang mulai ragu melihat keteguhan Ujang. Mereka yang selama ini haus akan kekuasaan mulai mempertimbangkan pilihan mereka. Namun Emon dan kelompoknya tetap menentang, mereka terus merancang rencana agar Ujang tersingkir dari pasar. Malam harinya, sebuah kejadian mengejutkan terjadi. Rumah kecil Ujang didatangi oleh sekelompok pria bertopeng yang mencoba menyerangnya. Ujang dan Mbah Kasiran dengan sigap menghadapi serangan itu. Meskipun terluka ringan, keberanian Ujang menambah semangat para pengikutnya. Setelah serangan, Ujang tahu bahwa waktunya semakin sempit. Ia harus segera mempersiapkan diri untuk menghadapi pemberontakan yang bisa terjadi kapan saja. Ia mulai menggali lebih dalam ajian Pancasona, mempersiapkan diri secara fisik dan mental agar mampu mengatasi segala cobaan. Di balik semua itu, Mbah Kasiran terus memberi pelajaran berharga tentang pentingnya ketenangan dan pengendalian diri. "Kau tidak hanya berjuang untuk diri sendiri, Ujang, tapi juga untuk kehormatan dan masa depan pasar ini," katanya tegas. Ujang menyadari betapa berat tanggung jawab yang dipikulnya, tapi juga makin yakin untuk terus melangkah. Di ujung malam, dengan tubuh penuh luka dan hati penuh tekad, Ujang Keling menatap langit gelap. Ia tahu perang belum usai, bahkan mungkin baru saja dimulai. Namun kali ini, ia siap bukan hanya sebagai preman, tapi sebagai pemimpin yang membawa perubahan dan harapan bagi Pasar Cibuntu. Pagi itu suasana Pasar Cibuntu terasa lebih tegang dari hari-hari sebelumnya. Berita tentang serangan di rumah Ujang Keling sudah menyebar ke seluruh penjuru pasar. Beberapa pedagang bahkan mulai memasang curiga pada anak buah Ujang yang tampak gelisah dan resah. Ujang tahu, waktu tidak berpihak padanya, pemberontakan anak buah semakin mendekat. Emon, yang menjadi otak pemberontakan, mulai menggerakkan pasukan kecilnya. Mereka merencanakan untuk mengambil alih kawasan pasar saat malam tiba, saat Ujang dan loyalisnya kemungkinan sedang beristirahat. Rencana licik itu disusun dengan matang, dengan tujuan memutuskan sumber kekuatan Ujang agar kekuasaan lamanya bisa kembali pulih. Sementara itu, Ujang dan Mbah Kasiran semakin gencar berlatih ajian Pancasona. Gerakan dan konsentrasi Ujang makin membaik, namun hatinya tetap berat memikirkan pengkhianatan yang datang dari dalam kelompoknya sendiri. "Kau harus siap, Ujang. Ini bukan hanya soal fisik, tapi soal pengendalian jiwa," pesan Mbah Kasiran dengan tatapan tajam. Menjelang malam, Ujang memanggil semua anak buah setianya untuk berkumpul di sebuah gudang kecil. Ia berbicara dengan suara berat tapi penuh keyakinan, "Malam ini kita hadapi ujian terbesar. Mereka yang memilih jalan pengkhianatan harus tahu, saya tidak akan mundur. Bersama kalian, saya akan melindungi pasar ini." Tidak semua anak buah yang hadir yakin. Beberapa ragu dan mulai bimbang, tapi sebagian besar tetap teguh. Mereka tahu, masa depan pasar bergantung pada keputusan mereka malam itu.
Suasana tegang merayap, seolah udara pun menahan napas menunggu ledakan konflik. Di tengah gelapnya malam, suara langkah berat dan bisik-bisik konspirasi terdengar dari balik bayang-bayang pasar. Emom dan anak buahnya bergerak cepat, mengelilingi gudang tempat Ujang berkumpul. Mereka mencoba menyergap dengan senjata tajam dan senjata api rakitan. Namun, Ujang sudah siap. Ia dan loyalisnya bergerak sigap, menggunakan ilmu Pancasona untuk menghindar dan menangkis serangan. Pertarungan sengit pun pecah, dentuman suara pukulan dan jeritan menggema di lorong-lorong pasar. Kepercayaan dan pengkhianatan bertarung dalam satu arena penuh darah. Malam itu menjadi titik balik bagi Ujang Keling. Dari cobaan pengkhianatan dan pertempuran yang hampir merenggut nyawanya, ia belajar bahwa kekuatan sejati bukan hanya tentang pukulan dan jurus, tapi juga tentang keberanian menerima dan memimpin dengan hati. Pasar Cibuntu pun berubah menjadi saksi perjuangan seorang preman yang memilih jalan baru. Darah yang tumpah di malam pertempuran itu belum sempat kering, ketika kabar tentang bentrokan brutal antara anak buah Ujang dan Emon tersebar ke seluruh sudut pasar Cibuntu. Beberapa pedagang yang sebelumnya ragu mulai memihak kepada Ujang, terkesan oleh keberanian dan keteguhan hatinya dalam mempertahankan wilayahnya. Namun, luka yang diderita bukan hanya fisik, melainkan juga luka hati yang mendalam. Ujang terbaring di rumah kecilnya dengan beberapa luka sayatan dan memar. Mbah Kasiran setia merawatnya, mengajarkan cara menyembuhkan bukan hanya tubuh tapi juga jiwa. Kau telah melewati badai pertama, Ujang. Tapi perjalanan masih panjang, dan pengorbananmu akan menjadi batu pijakan yang kuat, ujar Mbah Kasiran dengan nada penuh harapan. Sementara itu, Emon yang kalah dalam pertempuran itu tidak menyerah. Ia bersembunyi dan merencanakan balas dendam yang lebih licik dan mematikan. Rencananya kini bukan hanya menggulingkan Ujang, tapi juga menjatuhkan seluruh pengaruh Mbah Kasiran yang dianggapnya sebagai sumber kekuatan lawan. Di tengah suasana itu, Ujang mulai menyadari bahwa kemenangan fisik tak cukup. Ia harus memperkuat ikatan dengan anak buahnya dan juga membangun kepercayaan di hati para pedagang dan warga pasar. Ia pun menggelar pertemuan damai, mengajak semua pihak berdialog dan mencari titik temu agar kekerasan tak terus berlanjut. Namun, tidak semua pihak mudah diyakinkan. Beberapa pedagang yang takut dan juga loyalis Emon tetap menebar ancaman. Ujang harus berhadapan bukan hanya dengan musuh di luar, tapi juga keraguan yang tumbuh di dalam dirinya sendiri, antara ingin menyerah dan tetap bertahan. Di malam yang sunyi, Ujang menatap cermin retak di dinding rumahnya. Bayangan, pria yang dulu dikenal sebagai preman tangguh kini berubah menjadi sosok yang penuh luka dan keraguan. Tapi di dalam hatinya, ada bara kecil yang terus menyala, semangat ajian Pancasona yang mengajarinya arti kesabaran dan keteguhan. Ini bukan hanya tentang pasar ini, tapi tentang harga diri dan masa depan, bisik Ujang pelan, menguatkan diri. Ia tahu, untuk melangkah lebih jauh, ia harus rela berkorban lebih dari sebelumnya, bukan hanya darah, tapi juga jiwa dan raga. Keesokan harinya, dengan luka masih menganga dan hati penuh tekad, Ujang bangkit kembali. Pasar Cibuntu belum melihat akhir dari perjuangan seorang preman yang kini menjadi penjaga kedamaian dengan ajian Pancasona di tangan. Hari-hari berikutnya di pasar Cibuntu terasa penuh ketegangan yang tak terlihat oleh mata biasa. Meskipun Ujang Keling sudah berusaha merangkul para pedagang dan anak buahnya yang loyal, rasa takut dan kecurigaan masih mengendap di sudut-sudut pasar. Emon dan kelompoknya diam-diam terus menabur benih pengkhianatan, berusaha mengguncang pondasi kekuatan Ujang dari dalam. Suatu sore, saat matahari mulai meredup, Ujang duduk di bangku kayu depan rumahnya, termenung memikirkan langkah selanjutnya. Mbah Kasiran datang membawa secangkir jamu tradisional, dan berkata, "Kau harus tetap waspada, Ujang. Kadang musuh terburuk datang dari mereka yang paling dekat denganmu." Ujang menatap dalam-dalam ke mata sang guru, merasakan beban kata-kata itu. Tak lama kemudian, sebuah bisikan rahasia sampai ke telinga Ujang. Seorang pedagang tua yang juga teman lama mengabarkan bahwa ada anak buah Ujang yang mulai berkomplot dengan Emon. Rasa sakit menyayat hatinya bukan hanya karena pengkhianatan, tapi karena harus menghadapi kenyataan pahit bahwa tidak semua orang yang dianggap keluarga benar-benar setia. Malam itu, Ujang mengundang beberapa anak buah yang masih dipercaya untuk berbicara secara pribadi. Ia ingin mencari tahu siapa di antara mereka yang mulai bergeser ke kubu lawan. Dalam percakapan yang syarat ketegangan itu, beberapa wajah tampak gelisah dan mencoba mengelak.
Namun, Ujang dengan tegas mengatakan, siapapun yang mengkhianati kita, akan saya hadapi. Ini bukan sekadar soal kekuasaan, tapi harga diri dan keadilan. Keesokan harinya, pengkhianatan itu mulai terkuak. Beberapa anak buah yang berpaling kepada Emon melakukan aksi sabotase kecil-kecilan untuk melemahkan posisi Ujang. Misalnya, menyebarkan gosip palsu, mencuri barang dagangan, bahkan mencoba menghalang-halangi usaha Ujang mendapatkan kepercayaan pedagang lain. Ujang merasa semakin dikepung, tapi ia tidak goyah. Dengan bantuan Mbah Kasiran, ia memperdalam ilmu Pancasona, menyiapkan diri untuk menghadapi konflik yang lebih besar. Ajian ini tidak hanya untuk melawan fisik, tapi juga melawan hawa nafsu dan niat jahat, jelas Mbah Kasiran. Semangat Ujang mulai menyala kembali, menyadari bahwa musuh terbesar adalah mereka yang bermain di balik layar. Ia merancang strategi baru, tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tapi juga memperkuat ikatan emosional dengan para pedagang dan loyalis sejatinya. Ujang tahu, hanya dengan hati yang kuat dan pikiran yang jernih ia bisa bertahan. Di ujung malam, tatkala pasar Cibuntu sepi, Ujang berdiri di depan rumahnya memandang langit gelap. Bayang-bayang pengkhianatan memang mengintai, tapi tekadnya jauh lebih kuat. Perjuangan belum usai, dan kali ini, ia siap menghadapi badai yang datang dengan hati yang mantap. Kabar pengkhianatan yang semakin nyata membuat Ujang Keling harus berpikir lebih cepat dan keras dari sebelumnya. Ia merasa dikepung bukan hanya oleh musuh fisik, tapi juga oleh tipu daya dan intrik yang tersembunyi dalam gelapnya pasar Cibuntu. Malam-malamnya penuh dengan doa dan meditasi untuk menenangkan jiwa yang mulai terombang-ambing. Suatu pagi, Mbah Kasiran datang membawa kabar yang menggugah hati. Ia mendapat petunjuk dari ilmu Pancasona tentang kekuatan tersembunyi yang bisa mengalahkan pengkhianat tanpa harus mencelakai orang-orang tak bersalah. Ini saatnya kau gunakan jurus ini, Ujang. Namun ingat, ini bukan soal kekerasan, tapi keadilan, kata Mbah Kasiran dengan penuh keyakinan. Ujang mulai mengumpulkan loyalisnya yang tersisa untuk merancang rencana dengan penuh hati-hati. Ia tak mau jatuh ke dalam perangkap yang bisa memecah belah mereka. Pertemuan malam itu berlangsung di sebuah rumah tua di ujung pasar yang sudah lama tak berpenghuni, tempat yang aman untuk merencanakan langkah strategis. Sementara itu, Emon yang mendengar bahwa Ujang mulai mengonsolidasi kekuatan, berusaha memanfaatkan situasi dengan mengajak beberapa pedagang untuk berbalik mendukungnya. Janji dan ancaman menjadi senjata utama, namun semakin lama, rencana itu justru membuatnya semakin terlihat sebagai sosok yang haus kekuasaan tanpa peduli keadaan pasar. Di tengah semua kericuhan itu, ada satu sosok yang diam-diam memperhatikan dari kejauhan. Seorang pria bertubuh tegap dengan wajah bersahaja, yang sejak lama dikenal sebagai penjaga pasar yang tak banyak bicara. Ia mulai bergerak perlahan, menyusun strategi untuk membantu Ujang yang telah lama ia hormati sebagai pemimpin yang adil. Malam penentuan pun tiba. Ujang dan loyalisnya menghadapi serangan mendadak dari pengkhianat yang ingin menghancurkan segalanya. Namun kali ini, Ujang tampil berbeda. Dengan ketenangan yang luar biasa, ia menunjukkan ilmu Pancasona yang semakin matang, gerakannya cepat, tepat, dan penuh keteguhan hati. Pertarungan itu tidak hanya soal kekuatan, tapi juga soal jiwa. Ujang mampu meredam amarahnya dan menunjukkan bahwa keadilan bisa ditegakkan tanpa harus mengorbankan hati nurani. Ketika fajar mulai menyingsing, pasar Cibuntu berdiri dalam kedamaian yang rapuh, sebuah titik balik yang menandai babak baru perjuangan Ujang Keling. Meski fajar membawa harapan baru di pasar Cibuntu, ketenangan itu ternyata hanya sementara. Beberapa hari setelah pertarungan besar yang mengokohkan posisi Ujang Keling, bayang-bayang gelap mulai merayap kembali. Pengkhianat-pengkhianat lama yang berhasil lolos kini mulai menggerogoti dari dalam, menyebarkan rasa takut dan curiga yang lebih halus tapi mematikan. Ujang yang menyadari tanda-tanda kerusakan itu semakin waspada. Ia mulai merasakan tekanan yang berbeda, bukan dari senjata tajam atau pukulan keras, melainkan dari bisikan dan desas-desus yang membunuh kepercayaan. Setiap langkahnya diawasi, setiap perkataannya dikutuk, dan yang paling menyakitkan adalah ketika loyalisnya mulai ragu dan bertanya-tanya. Dalam pergolakan batin itu, Mbah Kasiran datang mengunjungi Ujang di rumahnya yang sederhana. Dengan mata penuh ketenangan, sang guru berkata, "Ini ujian jiwa, bukan hanya kekuatan. Pancasona bukan sekadar ilmu bertarung, tapi juga penuntun hati. Ingat,
Ujang, kemenangan sejati adalah ketika kau mampu berdamai dengan dirimu sendiri dan dengan musuhmu. Malam itu, Ujang memutuskan untuk tidak membalas dendam dengan kekerasan. Ia mulai mengundang para pedagang dan bahkan pengkhianat yang masih tersisa untuk berdialog, membuka ruang untuk pengampunan dan rekonsiliasi. Namun, keputusannya itu menuai pro dan kontra. Anak buahnya ada yang merasa lemah, sedangkan sebagian pedagang mulai melihat sisi lain dari pemimpin mereka. Tiba-tiba, sebuah insiden menggemparkan pasar. Sebuah gudang kecil milik pedagang miskin terbakar hebat. Isu bahwa ini akibat ulah pengkhianat pun berhembus kencang. Ujang merasa terpojok, namun ia memilih tetap tenang, menenangkan suasana dan meminta agar penyelidikan dilakukan secara adil, bukan berdasarkan emosi. Ketegangan di pasar semakin memuncak, dan Ujang tahu bahwa ia harus menguatkan ikatan dengan Mbah Kasiran dan para loyalisnya. Dalam hening malam, mereka berlatih bersama, mengasah ilmu Pancasona agar bisa menjaga kedamaian sekaligus siap menghadapi badai yang akan datang. Di ujung bab ini, Ujang berdiri di tengah pasar yang kini mulai bangkit dari kehancuran. Matanya menatap jauh ke cakrawala, menyadari bahwa pertarungan sesungguhnya belum berakhir. Dengan tekad yang membara, ia bersumpah akan menjaga harga diri dan kedamaian pasar Cibuntu, apapun risikonya. Hari-hari berikutnya di pasar Cibuntu terasa seperti ujian berat bagi Ujang Keling dan para loyalisnya. Meski ia berusaha mengutamakan dialog dan rekonsiliasi, bayang-bayang pengkhianatan masih terus mengintai. Kecurigaan dan ketegangan antara para pedagang semakin memuncak, seperti bara api yang siap membakar kapan saja. Suatu malam, suara gaduh menggema di sudut pasar. Seorang anak buah setia Ujang melaporkan bahwa gudang milik salah satu pedagang yang loyal kepadanya dirusak dan dicuri sebagian barang dagangannya. Ujang tidak bisa menahan amarahnya, namun ia teringat pesan Mbah Kasiran untuk tidak gegabah. Ia memilih mengumpulkan bukti sebelum bertindak. Dengan bantuan beberapa pedagang yang setia, Ujang mulai menyelidiki kejadian tersebut secara diam-diam. Mereka mengendus beberapa petunjuk yang mengarah pada kelompok pengkhianat lama yang masih mencoba merusak ketentraman pasar. Ujang tahu ini bukan sekadar aksi kriminal biasa, melainkan upaya untuk melemahkan posisinya. Dalam keheningan malam, Ujang dan Mbah Kasiran melakukan latihan intensif ilmu Pancasona. Ujang berlatih menguasai kekuatan batin dan fisik secara sempurna, menyatu dengan alam dan menyeimbangkan energi dalam dirinya. Ia merasa kekuatan itu semakin mengalir deras, mempersiapkannya menghadapi badai yang semakin mendekat. Saat pagi datang, Ujang memanggil seluruh pedagang dan loyalisnya untuk berkumpul. Dengan suara tegas namun penuh harapan, ia menyampaikan rencana pembalasan yang bukan sekadar balas dendam, tapi untuk menegakkan keadilan dan memulihkan ketentraman pasar. Kita bukan hanya bertarung dengan fisik, tapi juga dengan hati dan pikiran, katanya. Tak lama kemudian, Ujang dan para loyalisnya mulai mengambil langkah strategis. Mereka menyusup ke wilayah pengkhianat, mengumpulkan bukti sekaligus menunjukkan kekuatan mereka secara terukur. Setiap gerakan dipenuhi perhitungan, agar tak ada yang menjadi korban yang tak bersalah. Di tengah semua persiapan itu, hubungan Ujang dengan para pedagang semakin erat. Mereka mulai percaya bahwa di bawah kepemimpinan Ujang, pasar Cibuntu bisa pulih dan berdiri kokoh kembali. Semangat persatuan mulai tumbuh, meskipun ancaman tetap mengintai di balik bayang-bayang gelap. Bab ini ditutup dengan Ujang menatap ke arah langit senja, menyadari bahwa perjuangan masih panjang. Namun kali ini, ia tak berjalan sendiri. Dengan kekuatan Pancasona dan dukungan sahabat-sahabat sejatinya, ia yakin bisa membawa kedamaian sejati untuk pasar Cibuntu yang ia cintai. Malam itu, suasana pasar Cibuntu begitu sunyi, seolah menahan napas menunggu sesuatu yang besar. Ujang Keling bersama para loyalisnya bersiap menyusup ke markas para pengkhianat yang selama ini menjadi sumber masalah. Setiap langkah mereka penuh kewaspadaan, karena mereka tahu ancaman tidak hanya datang dari luar, tapi juga dari dalam bayang-bayang. Di tengah kegelapan, Mbah Kasiran terus membisikkan mantra pelindung dari ilmu Pancasona, menyalurkan energi ketenangan dan keberanian ke dalam diri Ujang. Kekuatan batin itu membuat mereka tak mudah terjerumus ke dalam perangkap tipu daya yang sering dipasang musuh. Keduanya berjalan berdampingan, membawa harapan sekaligus tanggung jawab besar. Ketika mereka tiba di sebuah gudang tua yang menjadi sarang pengkhianat, Ujang memberi tanda untuk bergerak secara diam-diam.
Mereka mulai menelusuri jejak-jejak yang ditinggalkan para pengkhianat, menemukan berbagai bukti pelanggaran dan sabotase yang telah menghancurkan kedamaian pasar selama ini. Namun, tiba-tiba suara langkah kaki mendekat memecah kesunyian malam. Pertarungan tak terelakkan. Ujang dan para loyalis bertarung sengit melawan para pengkhianat yang siap mati demi tujuan mereka. Ilmu Pancasona yang dikuasai Ujang menjadi senjata utama, gerakannya cepat dan tepat, melumpuhkan lawan tanpa harus melukai secara fatal. Namun, di tengah pertempuran, salah satu loyalis Ujang terjatuh, membuat suasana semakin mencekam. Mbah Kasiran segera turun tangan, mengalirkan tenaga penyembuhan yang tenang dan ajaib, menyelamatkan nyawa loyalis yang terluka. Melihat hal itu, semangat para loyalis kembali menyala. Mereka bertarung dengan lebih gigih, membalas setiap serangan dengan keberanian yang baru. Sementara itu, Ujang menghadapi pimpinan pengkhianat yang ternyata lebih licik dan kuat dari dugaan awal. Pertarungan antara Ujang dan pimpinan pengkhianat berlangsung sengit, keduanya saling menangkis dan menyerang dengan ilmu dan strategi tinggi. Ujang menggunakan seluruh kekuatan Pancasona, berusaha membuka kesempatan untuk mengakhiri konflik tanpa harus membunuh lawannya. Dalam satu gerakan yang penuh ketenangan dan kekuatan batin, Ujang berhasil melumpuhkan pimpinan pengkhianat, membuatnya terkapar tanpa luka serius. Dengan kemenangan itu, para pengkhianat yang tersisa menyerah dan bersumpah tidak akan lagi mengganggu ketentraman pasar Cibuntu. Ujang dan para loyalisnya membawa bukti-bukti kejahatan itu untuk diserahkan kepada para pedagang dan warga pasar sebagai tanda bahwa keadilan telah ditegakkan. Malam yang penuh bahaya itu menjadi awal baru bagi pasar yang mulai pulih dan berharap pada masa depan yang lebih cerah. Kemenangan di malam kelam itu bukan berarti ancaman benar-benar hilang dari pasar Cibuntu. Justru sebaliknya, para pengkhianat yang tertangkap membawa dendam dalam hati mereka. Meski dipenjara oleh warga pasar, mereka terus merencanakan balas dendam yang lebih dahsyat. Ujang Keling tahu ancaman itu masih mengintai, namun kini ia tak lagi sendirian. Suasana pasar mulai berubah. Para pedagang yang dulu terpecah kini bersatu padu, menjaga ketentraman dengan semangat baru. Ujang pun semakin dihormati bukan hanya sebagai preman yang kuat, tapi juga sebagai pemimpin yang bijaksana dan pelindung. Namun, ia tetap rendah hati, selalu mendengarkan nasihat Mbah Kasiran yang tak henti menuntunnya. Di suatu pagi yang cerah, Mbah Kasiran membawa kabar buruk. Seorang pengkhianat yang kabur diam-diam mengumpulkan massa di luar pasar, berusaha merebut kembali wilayah yang hilang. Ujang segera memanggil pasukannya dan merancang strategi yang lebih matang. Ia tahu, pertarungan kali ini akan menentukan nasib pasar selamanya. Ketika pasukan pengkhianat datang menyerbu, Ujang dan para loyalisnya sudah siap. Pertempuran pecah dengan sengit, suara benturan dan teriakan menggema di seluruh penjuru pasar. Ilmu Pancasona kembali menjadi andalan Ujang, dengan gerakan yang lebih halus dan penuh perhitungan, mampu melumpuhkan lawan tanpa menimbulkan luka fatal. Pada saat kritis, Mbah Kasiran mengeluarkan mantra khusus, membentuk lingkaran energi yang melindungi para pedagang dan loyalis Ujang dari serangan lawan. Keajaiban ilmu itu membuat para pengkhianat semakin kewalahan, mental mereka runtuh di hadapan kekuatan persatuan dan ilmu yang dimiliki Ujang. Dalam pertarungan terakhir, Ujang berhadapan langsung dengan pimpinan pengkhianat yang kabur. Dengan tenaga dan kemauan yang kuat, Ujang menundukkan lawannya tanpa harus membunuh. Ia menunjukkan pada lawannya arti kekuatan sejati, bukan untuk menghancurkan, tapi untuk melindungi dan membangun. Pasar Cibuntu akhirnya benar-benar bebas dari bayang-bayang pengkhianatan. Semua bersorak gembira, merayakan kemenangan dan kedamaian yang telah diperjuangkan dengan susah payah. Ujang berdiri di tengah keramaian, mengenang setiap pelajaran yang telah dia terima sepanjang perjalanan panjang ini. Bab ini ditutup dengan suara gemuruh pasar yang kembali hidup, tawa anak-anak yang bermain, dan harapan baru yang membuncah di hati Ujang Keling. Ia sadar, menjadi pelindung pasar bukan hanya tentang kekuatan fisik, tapi juga tentang menjaga hati dan semangat bersama. Kini, pasar Cibuntu siap melangkah ke masa depan yang lebih terang. Setelah pertempuran hebat dan ketegangan yang panjang, pasar Cibuntu kini telah bernafas lega. Ujang Keling berdiri di tengah keramaian, mengamati wajah-wajah bahagia para pedagang dan warga yang mulai hidup normal kembali. Namun, di balik kedamaian ini, Ujang menyadari tanggung jawabnya belum usai, menjaga pasar tetap aman dan harmonis adalah tugas seumur hidup.
Mbah Kasiran, yang selama ini menjadi guru dan pelindung Ujang, memanggilnya di sebuah sudut pasar. Dengan suara tenang, sang guru berbicara, ilmu Pancasona bukan hanya kekuatan, tapi juga warisan yang harus kau jaga dan terus pelajari. Ini bukan tentang menguasai, tapi mengayomi. Kata-kata itu membuat Ujang terdiam, merenungkan arti sesungguhnya dari kekuatan yang ia miliki. Hari-hari berikutnya, Ujang mulai mengajarkan ilmu Pancasona secara perlahan kepada beberapa pemuda pilihan dari pasar. Ia ingin kekuatan itu tidak hanya miliknya, tapi menjadi pelindung bagi seluruh komunitas. Melalui pelatihan yang keras dan disiplin, bibit-bibit pelindung baru mulai muncul di pasar Cibuntu, membawa harapan masa depan yang lebih kokoh. Namun, tidak semua orang menyambut baik perubahan ini. Beberapa preman lama yang kehilangan kekuasaan merasa terancam dan berusaha menggagalkan upaya Ujang. Mereka menyebar fitnah dan membuat keresahan kecil, berharap pasar akan kembali kacau. Ujang, dengan kebijaksanaan dan ilmu Pancasona, mampu meredam setiap konflik tanpa kekerasan yang berlebihan. Suatu sore, di bawah langit jingga yang memerah, Ujang berdiri di depan gerbang pasar. Ia menyadari bahwa menjadi pemimpin berarti menjaga keseimbangan antara kekuatan dan kasih sayang. Ia berjanji pada dirinya sendiri, tidak akan pernah membiarkan pasar yang telah ia perjuangkan jatuh ke dalam kekacauan lagi. Malam harinya, Mbah Kasiran duduk di samping Ujang, menyerahkan sebuah kitab tua berisi rahasia ilmu Pancasona yang lebih dalam. Ini warisan yang harus kau teruskan. Jadikan ilmu ini untuk melindungi dan membimbing, bukan untuk menindas. Ujang menerima kitab itu dengan hormat, merasa beban sekaligus kehormatan yang besar. Pasar Cibuntu kini bukan hanya tempat berdagang, tapi juga menjadi pusat pembelajaran dan persatuan. Ujang Keling tidak lagi sekadar preman pasar, ia telah menjadi penjaga, guru, dan panutan. Ilmu Pancasona yang mengalir dalam dirinya menjadi simbol kekuatan yang mempersatukan, bukan memecah. Cerita ini diakhiri dengan pemandangan pasar yang damai, anak-anak bermain di jalanan, pedagang tersenyum riang, dan Ujang yang menatap masa depan dengan penuh harapan. Pancasona bukan hanya ilmu, tapi juga warisan jiwa yang akan terus hidup dalam setiap langkahnya, menjaga pasar Cibuntu dari segala ancaman yang mungkin datang. Panas matahari membakar genting-genting pasar Cibuntu siang itu, menyengat ubun-ubun dan membuat peluh menetes deras di wajah-wajah pedagang kecil. Namun bukan matahari yang paling ditakuti orang di pasar itu, melainkan sosok tinggi besar berkulit legam dengan tatapan mata tajam seperti bilah belati. Dialah Ujang Keling, preman pasar yang kekuasaannya tak tertandingi selama hampir 5 tahun. Setiap hari, langkah beratnya diiringi gemeretak sendal jepit yang diinjak keras, menjadi pertanda sial bagi siapapun yang berpapasan dengannya. Lapak demi lapak dihampirinya. Mana jatah hari ini, Cing? Gertaknya pada seorang penjual sayur yang buru-buru merogoh uang dari kaleng bekas. Tak peduli dagangan belum laku atau anak sakit di rumah, Ujang tak pernah mau tahu. Baginya, ketertiban pasar ditentukan oleh satu hal, setoran. Bila tak mampu memberi, maka bogem mentah jadi gantinya. Wajah pedagang-pedagang kecil penuh ketakutan, seolah hidup mereka sudah dijual ke tangan iblis berambut gondrong itu. Tak ada yang berani melawan. Bahkan satpam pasar pun pura-pura sibuk menyapu bila Ujang melintas. Lurah pasar pernah mencoba menegurnya, tapi hanya butuh semalam bagi Ujang mematahkan gagang sapu dan mengirimnya pulang dengan kepala bocor. Sejak saat itu, pasar Cibuntu tunduk total pada hukum rimba milik Ujang Keling. Hari itu, suasana pasar lebih mencekam dari biasanya. Ujang Keling datang dengan suasana hati buruk, matanya merah seperti bara api. Katanya, pacarnya kabur dengan sopir truk. Maka siapapun yang ditemuinya jadi pelampiasan. Ia membanting timbangan milik pedagang ikan, menendang ember dagangan milik ibu-ibu tua, dan menamparkan bocah penjual plastik yang tak sengaja menyenggolnya. Di tengah kekacauan itu, seseorang yang asing terlihat duduk bersila di sudut pasar. Seorang kakek tua, berpakaian lusuh dan membawa kotak kayu berisi alat sol sepatu. Ia tak bicara, hanya menunduk pelan sembari menyulam kembali alas sepatu pelanggan pertamanya. Wajahnya keriput, janggutnya putih kusut, dan matanya seperti menyimpan kabut masa lalu yang pekat. Namun justru ketenangannya itulah yang membuat Ujang kesal. Kakek, lu pikir ini taman kota? Ini wilayah gua, bayar lapak, atau gua ratain muka lu. Bentak Ujang sambil menghampiri.
Para pedagang menahan napas. Mereka tahu, si kakek baru saja masuk neraka tanpa sadar. Tapi yang mengejutkan semua orang, kakek itu hanya menatap Ujang sebentar, lalu kembali bekerja tanpa sepatah kata pun. Seolah makhluk sebuas Ujang Keling hanyalah angin lewat yang tak layak dihiraukan. Wajah Ujang memerah. Tak pernah sekalipun ada orang di pasar itu yang berani mengabaikannya, apalagi cuma seorang kakek dekil beraroma kulit tua. "Wah, lu ngeledek gua ya?" geramnya. Dengan satu tendangan keras, ia menghantamkan kaki ke kotak sol si kakek hingga kayunya pecah berantakan, paku-paku dan lem berserakan di tanah. Namun si kakek hanya menunduk, memunguti alatnya satu persatu, tanpa satu keluhan pun. Diam-diam, pasar terdiam. Ada perasaan aneh yang menyusup dalam dada para pedagang, bukan rasa kasihan semata, tapi semacam firasat ganjil. Seolah mereka tengah menyaksikan awal dari sesuatu yang besar. Sesuatu yang bisa saja mengubah wajah pasar Cibuntu selamanya. Dan tanpa disadari oleh Ujang Keling sendiri, ia baru saja menyulut bara yang tak bisa ia padamkan. Sebab lelaki tua yang ia rendahkan itu, bukanlah orang biasa. Pasar Cibuntu kembali hidup seperti biasa keesokan harinya, meski ketegangan masih terasa. Ujang Keling belum puas melampiaskan amarahnya. Namun yang lebih mengejutkan dari itu semua, si kakek tukang sol yang kemarin dihina, ditendang, bahkan kotak peralatannya dihancurkan, kini kembali duduk di sudut yang sama. Ia duduk bersila dengan damai, mengenakan baju lusuh yang sama, dan di hadapannya tergeletak kotak kayu baru yang seolah muncul entah dari mana. Beberapa pedagang menatapnya dengan heran, bahkan sebagian merasa takut. "Aneh," bisik salah satu pedagang gorengan, "kemarin udah dihajar begitu, kok bisa balik lagi kayak nggak kenapa-kenapa?" Yang lain hanya mengangguk, tak berani mendekat. Bahkan si pemilik kios seberang pasar yang biasanya cerewet, hari itu bungkam. Keberadaan kakek itu terasa seperti bayangan, ada tapi tak bisa dipahami. "Mbah Kasiran," begitu ia menyebut namanya ketika ditanya oleh seorang bocah kecil yang iseng menghampirinya. Suaranya pelan, dalam, dan bergetar seperti gendang tua yang menyimpan banyak cerita. Namun ia tak pernah bicara lebih dari 1-2 kalimat. Saat ditanya tinggal di mana, ia hanya menunjuk langit. Ketika ditanya kenapa memilih pasar ini, ia hanya menjawab, "Tempat ini butuh ketenangan." Di sisi lain, Ujang Keling mendengar kabar bahwa kakek itu kembali. Ia tertawa keras, membanting gelas kopi di warung langganannya. "Kakek bau tanah itu cari mati," pekiknya. Namun dalam tawanya yang keras, ada kegelisahan yang tak bisa ia jelaskan. Ia masih bisa merasakan bagaimana tatapan mata si kakek menembus dadanya kemarin. Tatapan yang tak marah, tak takut, melainkan seperti mengasihani. Ujang tak suka dikasihani. Baginya, dunia ini bukan untuk orang lemah. Ia lahir di jalanan, dibesarkan oleh tinju dan pisau, dan membangun kekuasaan di atas darah dan air mata orang lain. Tapi kenapa seorang kakek renta bisa membuatnya merasa kecil? Pertanyaan itu mengganggunya lebih dari rasa malu yang ia coba tutupi dengan kekerasan. Hari itu, Ujang memilih tak mendatangi si kakek. Ia hanya mengawasi dari jauh, dari balik tiang listrik, pura-pura sibuk menyalakan rokok. Ia menyaksikan si kakek bekerja dengan tenang, menyulam sepatu usang milik anak-anak tukang becak, menerima upah seadanya tanpa pernah menawar. Beberapa kali, ia tersenyum pada pembelinya. Senyum yang terlalu damai untuk dunia sekeras pasar Cibuntu. Namun Ujang tak sendiri. Seorang wanita tua penjual bunga yang sudah lama berjualan di pasar itu memandangi kakek itu dengan mata berkaca-kaca. Ia mendekat ke lapak gorengan dan berbisik pada si penjual, "Aku kenal wajah itu, 50 tahun lalu, dia pendekar sakti dari Tanah Timur. Menghilang setelah membunuh 7 perampok dalam satu malam." Desas-desus itu mulai menyebar perlahan, seperti angin yang menelusup di antara gang-gang sempit pasar. Para pedagang yang awalnya menertawakan si kakek, kini mulai menghindari tatapannya. Dan Ujang Keling, tanpa ia sadari, telah melempar batu ke danau sunyi yang akan menimbulkan gelombang besar. Sebab kakek tua itu bukan sekadar tukang sol, ia adalah pertanda bahwa masa tenang Ujang akan segera berakhir. Hari itu, terik matahari di pasar Cibuntu terasa lebih menyengat dari biasanya. Ujang Keling berdiri di tengah jalan utama, menatap tajam ke arah kakek tukang sol yang sekali lagi tampak melangkah dengan tenang. Sakit hati dan amarahnya menggelegak.
Bagaimana mungkin kakek renta itu bisa terus duduk diam dan tak bergeming, padahal kemarin sudah diperlakukan kasar. Ujang merasa harga dirinya diinjak-injak oleh sosok yang seolah tak takut sedikit pun padanya. Tanpa pikir panjang, Ujang melangkah ke arah kakek itu. "Kakek, gua nggak suka orang sombong di pasar gua." Bentaknya keras, suaranya menggema sampai ke ujung pasar. Para pedagang menoleh, menahan